Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus pasif income 2 kali setahun, dividen 10% per 2 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Berikut ini beberapa poin plus minus dari saham yang akan dibahas. Poin plus, perusahaan mencetak kenaikan laba 229%, dan punya rasio keuangan yang sangat baik. Selain itu, rutin bagi dividen 2 kali setahun dengan yield hingga 10%. Poin minus, harga sudah naik cukup besar dan valuasi PBV tidak lagi murah. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 3 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ITMG punya aset 2,49 miliar dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 1,66 miliar dolar. Artinya, aset ITMG naik 50% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2,49 miliar dolar, perusahaan punya kas dan setara kas 1,25 miliar dolar. Artinya 50,20% aset ITMG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 81,16%. Selain kas dan setara kas, ada juga piutang pihak ketiga. Dari total aset 2,49 miliar dolar, perusahaan punya piutang pihak ketiga 0,35 miliar dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset ITMG. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 105,88%. Kedua, liabilitas. ITMG punya liabilitas 0,55 miliar dolar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 0,46 miliar dolar. Artinya, hutang ITMG naik 19,57% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 0,55 miliar dolar, perusahaan punya pajak penghasilan badan 0,16 miliar dolar. Artinya 29,09% hutang ITMG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 100%. Selain pajak penghasilan badan, ada juga beban yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 0,55 miliar dolar, perusahaan punya beban yang masih harus dibayar 0,11 miliar dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas ITMG. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10%. Ketiga, ekuitas. ITMG punya ekuitas 1,94 miliar dolar sampai triwulan 3 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1,2 miliar dolar, berarti ekuitas ITMG naik 61,67%. Dari total ekuitas 1,94 miliar dolar, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 1,49 miliar dolar. Artinya 76,80% ekuitas ITMG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 77,38%. Keempat, pendapatan. ITMG punya pendapatan 2,61 miliar dolar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1,32 miliar dolar. Berarti pendapatan ITMG naik 97,73% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. ITMG punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,2 miliar dolar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 0,79 miliar dolar. Berarti biaya pokok ITMG naik 51,90% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ITMG mampu menghasilkan laba sebanyak 0,89 miliar dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,27 miliar dolar, berarti laba ITMG naik 229,63% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ITMG punya ROE 61% dengan NPM 34%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 28%. Rasio keuangan perusahaan sangat baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 30%. Selain itu, DER saham ini hanya 28%. Artinya, total utang perusahaan tidak lebih dari 30% modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 2,4 kali dan PBV 1,5 kali. Saham ITMG punya valuasi yang tidak sejalan di mana PER masih rendah tapi PBV sudah cukup tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Hal itu karena laba yang naik di atas 200% sehingga membuat PER perusahaan menjadi sangat rendah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Naiknya kas dan piutang usaha membuat total aset bertambah. 2. Total liabilitas naik karena pajak penghasilan badan yang bertambah. 3. Saldo laba yang meningkat membuat total ekuitas naik. 4. Peningkatan saldo laba disebabkan oleh pendapatan yang tumbuh di atas biaya pokok. 5. Rasio keuangan sangat baik. 6. Valuasi P rendah tapi tidak dengan PBV. Demikian analisis singkat saham ITMG berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan, dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Thank you.